Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let us continue our study about integral calculus. And now we will discuss about introduction to area. Pendahuluan luas. On your Indonesian textbook, you can find it on page 213. 213 ya. But you can also find it on our English textbook version that I will already post on our e-learning. Okay, this is the reference, and now we start to have an overview. Sebagai introduction kita bersama, ada dua problems, both from geometry, motivate the two most important ideas. Ya, ada dua ide utama di kalkulus. Yang pertama adalah tentang problem of finding the tangent line. Menentukan atau menemukan garis singgung. And ini akan membawa kita kepada topik turunan. Derivatif gitu ya. The problem of finding area will lead us to definite integral. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang garis singgung, itu akan membawa kita kepada turunan di kalkulus lanjut. Di kalkulus sebelumnya gitu ya. Dan masalah mengenai menentukan area akan mengantarkan kita pada topik definite integral. Integral tentu. Maka dari itu, kita akan belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke integral tentu, yaitu topik mengenai area. Itu ya, tentang area. Untuk polygons, closed plane regionals bounded by line segment, ya. The problem of finding area is hardly a problem at all. We start by defining the area of rectangle to be the familiar length times width, and from this we successfully derive the formulas for the area of parallelogram, a triangle, and any polygon. Jadi kalau untuk polygon, tahu polygon? Kita dengan mudah bisa menentukan areanya, luasnya. Misalnya kita bisa mencari tentang bagaimana luas sebuah rectangle, yaitu dengan mengalihkan antara panjang kali lebar. Itu ya. And then, dari panjang kali lebar ini kita bisa menentukan formula untuk area parallelogram, jajar genjang ya, segitiga, dan poligon-poligon lainnya. The sequence of figures in figure 1 suggests how this is done. Nah, ini rectangle. Rectangle ini adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Kemudian ini parallelogram. Lihat bagaimana perubahannya dari rectangle to the parallelogram. Dipotong bagian ini, dipindahkan ke sini gitu ya. Sehingga kita dapatkan areanya itu luasnya adalah base alas kali H kali tinggi. Nah, kemudian parallelogram ini kita bagi dua, maka kita dapatkan rumus luas untuk segitiga, yaitu base alas kali tinggi, ya. Karena dia dibagi dua, maka alas kali tinggi dibagi dua. Lalu, bagaimana dengan poligon lainnya? Maka karena kita sudah mengetahui luas segitiga, maka setiap poligon segi n gitu ya, bisa dicari dengan membaginya, mempartisinya menjadi beberapa buah segitiga. Dari segitiga-segitiga tersebut dicari masing-masing luasnya dan dijumlahkan, maka itulah menjadi luas dari poligon itu. Oke? Oke. Even in this simple setting, it is clear that area should satisfy 5 properties. Jadi area itu, luas itu harus memenuhi 5 kriteria, 5 sifat. Yang pertama adalah
The area of upland region is a non-negative number. Jadi area tersebut, luas tersebut tidak mungkin negatif kan? Area selalu selalu positif. Kemudian yang kedua, the area of a rectangle is the product of its length and width. Produk itu perkalian ya, the multiplication. Jadi area tersebut dari sebuah rectangle itu adalah perkalian antara panjang dan lebarnya. Both measured in the same unit. Satuannya harus sama. Sama-sama sentimeter, sama-sama meter, dan seterusnya. Congruent regions have equal area. Jadi, bangun-bangun daerah-daerah yang kongruen itu memiliki luas yang sama. Terus yang keempat, the area of the union of two regions that overlap only in a line segment is the sum of the areas of the two regions. Jadi kalau ditanya luas dari gabungan dua buah daerah yang hanya berhimpit pada satu line segment saja, maka areanya adalah jumlah dari luas kedua daerah tersebut. Ini seperti yang tadi ya, yang jajar genjang tadi, misalnya. Ini kan sebuah area yang mana dia hanya berhimpit di satu line segmen ini. Maka area daerah ini adalah jumlah, the sum, dari area keduanya ini dijumlahkan. Ya, paham? Sorry. Oke, dan yang ketiga, sebentar. Hapus dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Dan yang kelima, properties yang kelima adalah bahwasanya if one region is contained in a second region, then the area of the first region is less than or equal to that of the second. Apa maksudnya ini yang kelima ini? Jika sebuah daerah berada di dalam daerah yang kedua, maka luas daerah pertama lebih kecil daripada atau sama dengan luas yang kedua. Itu sudah jelas ya. Nah, masuk ke sini. When we consider a region with a curved boundary, kalau tadi kan sisinya jelas ya, lurus-lurus. Kalau sekarang dia dalam bentuk kurva. Ketika kita meninjau suatu daerah dengan batas yang melengkung, yang berbentuk kurva, masalah penentuan luas menjadi lebih sulit. However, over 2,000 years ago, namun dalam 2000 tahun yang lalu, seorang ahli, Archimedes, provided the key to a solution. Jadi ada menyediakan kunci untuk sebuah penyelesaiannya. Consider a sequence of inscribed polygon. Inscribed polygon. Perhatikan suatu barisan poligon dalam, ya, inscribed polygon itu poligon dalam. Beraturan, sebuah poligon dalam beraturan dengan 4 sisi ya. Consider a sequence of inscribed polygon that approximates the curved region with greater and greater accuracy. Nah, perhatikanlah barisan poligon dalam yang mengaproksimasi daerah melengkung dengan kecermatan yang semakin besar, dengan akurasi yang semakin besar. Sebagai contoh untuk sebuah lingkaran yang berjari-jari satu, sebuah lingkaran berjari satu, perhatikan poligon dalam P1, P2, P3, ya, dengan 4 sisi, 8 sisi, 16 sisi pada gambar berikut. Nih gambarnya. Ini ya. Lihat. Ini yang 4 sisi. Ini dia. Katanya perhatikan regular inscribed polygon. P1, ini P1. Segian kita P1. Yang memiliki 4 sisi. Lalu yang kedua,
Ini P2 dengan 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lalu ada lagi P3 dengan 16 sisi. The area of the circle is the limit Sn menuju tak hingga of the areas of Pn. Jadi, kalau lingkaran ini kan, lihat yang ini. Nah, sisinya semakin mendekati kurva lengkung ini, lingkaran lengkung ini. Nah, kalau segi N-nya itu menuju tak hingga banyaknya, maka dia akan menyerupai lingkaran ini, gitu ya. Sehingga nanti semakin banyak seginya ini poligonnya, maka dia akan semakin mulus. Thus, if AF denotes the area of a region F, then, nah, kita bisa hitung area dari lingkaran itu adalah limit N menuju tak hingga area dari PN. PN itu poligon yang ada di dalam ini. Nah, paham ya? Oke. Archimedes went further, melanjutkan lebih jauh, considering also circumscribed polygon. Kalau tadi inscribed polygon, jadi poligonnya di dalam gitu ya. Sekarang dia juga meninjau poligon-poligon luar. Misalnya T1, T2, T3 seperti di gambar ini. Lihat, kalau yang tadi poligon segi empatnya ini di dalam lingkaran, inscribe. Kalau sekarang dia di luar lingkaran gitu ya. Nah, poligon luar namanya. Atau kita kenal juga dengan istilah circumscribed polygon. Dia memperlihatkan bahwa Anda memperoleh nilai yang sama untuk luas lingkaran berjari-jari satu, yaitu kita kenal dengan P. Tidak peduli apakah Anda menggunakan poligon luar maupun poligon dalam. It is just a small step from what he did to our modern treatment of area. Hanya selangkah kecil saja lagi dari apa yang dilakukannya itu dengan penanganan luas kita yang modern. Ini ya, sehingga luas lingkaran kurva yang lengkung ini bisa dicari. Nah, kita akan membahas tentang sigma notation, notasi sigma. Our approach to finding the area of a curved region R will involve the following steps. Jadi, pendekatan kita, approach kita gitu ya, dalam mencari luas daerah melengkung R akan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu aproksimasikan daerah R oleh N segi 4 dengan N segi 4 yang diambil bersama-sama mengandung R, menghasilkan poligon luar, atau terkandung di dalam R, menghasilkan poligon dalam. Jadi ada dua langkah kan? Bisa kita ambil yang seperti ini, gambar ini, ya, poligon dalamnya, atau kita ambil yang seperti ini, poligon luar. Nanti hasilnya akan sama, dia akan mendekati lingkaran ini. Kalau yang ini juga, walaupun dari dalam, hasilnya nanti akan seperti ini juga kan? Mau didekati dari dalam maupun dari luar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menentukan area of each rectangle. Kita menentukan luas dari masing-masing segi empat. Terus yang ketiga, sum the areas of the n rectangles. Kita jumlahkan luas dari n buah segi empat tersebut. Lalu yang terakhir, take the limit as n menuju tak hingga. Lalu kita ambil limit ketika n menuju tak hingga. Ini langkah-langkahnya. Jika limit dari daerah poligon dalam atau poligon luarnya sama, kita sebut limit ini luas daerah R. Langkah 3 yang melibatkan penjumlahan luas-luas segi 4. Step 3 involving summing the areas of rectangles. Ya,
mensyaratkan kita untuk mempunyai suatu notasi ya untuk penjumlahan berserta beberapa sifat-sifatnya. Consider, for example, the following sums. Misalnya, kita perhatikan jumlah berikut ini. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai 100 kuadrat. Lihat ya. Dan ini A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sampai ditambah AN. Maka untuk menunjukkan jumlah ini dalam suatu bentuk yang kompak, kita menuliskannya sebagai berikut. Jadi untuk menotasikan yang ini, lihat, kan ini sangat panjang ya kalau kita jumlahkan. Untuk menotasikan ini, kan ini memiliki pola nih, maka dia ditulis seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 100, I kuadrat. I kuadrat. I-nya itu dari 1 sampai 100. Artinya apa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai ditambah 100 kuadrat. Ini arti dari notasi yang ini. Kita baca sigma ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 100, I kuadrat. Untuk yang pertama. Kalau yang ini bagaimana? Kita mensimbolkannya, merubahnya menjadi notasi sigma. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai N, AI. I-nya ini yang kita ganti dengan 1 sampai N dalam bentuk penjumlahannya. A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 A6 sampai AN. Maka ditulis sigma I sama dengan 1 sampai N, AI. Gitu ya. Oke. Nah, here ini sebuah huruf kapital dalam huruf Yunani ya. Kita baca sigma, which corresponds to the English S. Jadi sigma dalam bahasa Yunani ini, kalau dalam bahasa Inggris dia huruf S ya. Says that we are to sum, mengartikan bahwa kita akan menjumlahkan all numbers, semua bilangan of the form, pada bentuk tersebut, indicated as the index E, as the index I, runs through the positive integers, starting with the integer shown below the sigma, and ending with the integer above the sigma. Jadi artinya, dalam hal ini, katanya sigma itu artinya adalah kita menjumlahkan bilangan yang ada dalam bentuk itu, sesuai dengan indeks ya, I yang diindikasikan. I itu kita hitung bergerak dari bilangan bulat positif ya, yang dimulai dari yang di bawah ini. Kalau dia 2 berarti dimulai dari 2 sampai yang di atas. Kalau ini 4 berarti 4. Jadi kalau AIBI itu sama dengan A2B2 ditambah A3B3 ditambah A4B4. Karena I-nya mulai dari 2 sampai 4. Maka I yang ini kita ganti dari 2 lalu ditambahkan dengan 3 lalu dengan yang 4. Seperti ini penjabaran dari notasi sigma yang ini. Oke? Oke. Pak kira jelas ya? Nah, contoh berikutnya kalau yang ini. Sigma J sama dengan 1 sampai N. 1 per J. Maka J-nya ini bergerak dari 1 sampai N. Berarti kalau ini 1 per 1, tambah 1 per 2, tambah 1 per 3, tambah dan seterusnya sampai 1 per N. Kalau ini bagaimana? Nah, ini ada tanda per di sini ya. Lupa ini. Per. Berarti K, setiap K ini kita ganti nanti dengan 1 sampai 4. Berarti yang pertama adalah 1 per 1 kuadrat ditambah 1 ditambah ya 2 per 2 kuadrat ditambah 1 ditambah 3 per 3 kuadrat tambah 1 tambah 4 per 4 kuadrat tambah 1. Kalau di sini 100
berarti nanti ditambah titik 3, perhatikan titik 3 saja ya. Itu artinya dan seterusnya. Titik 3 ditambah 100 per. Ya, ditambah titik 3 tambah 100 per 100 kuadrat ditambah 1. Kalau misalnya ini sampai 100. Itu ya, kalau misalnya sampai 100. Baik, sekarang kita lanjutkan. If all the CI dalam notasi ini have the same value, say C, then kalau misalnya ini, jika semua CI dalam notasi sigma ini memiliki nilai yang sama, misalkan C, maka notasi ini ya dapat kita tulis dalam bentuk C tambah C tambah C tambah titik-titik tambah C sebanyak N term, sebanyak N suku, N buah. Sebagai hasilnya, as a result, kalau sigma I sama dengan 1 sampai N dari sebuah konstanta, C saja gitu ya, maka hasilnya akan sama dengan N dikali C. N ini dikali dengan C. Karena dia tidak ada indeks di sini, karena hasilnya C saja semua konstan. Itu ya. Nah, in particular, secara khusus, contohnya ini, kalau sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2, ini kan nggak ada I-nya nih, 2 ini nggak ada indeks I-nya. Maka hasil dari sigma ini artinya adalah 2 itu dijumlahkan dengan 2 sebanyak 5 kali. Ini artinya kan sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, ini semua sama kan dengan 5 dikali 2? Ini dia. Yang ada di rumus kita. Sama halnya juga dengan yang ini. Dengan yang ini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 100 untuk min 4 itu sama artinya dengan 100 dikali min 4. Sama dengan min 400. Kenapa? Karena nggak ada indeks I di sini. Gitu ya. Nah, ini beberapa sifat-sifat dari notasi sigma. Ada di buku saudara. Jadi cara belajar menonton video Bapak ini jangan hanya ditonton kayak nonton drama Korea atau nonton drama nonton ini ya, atau pakai main game gitu. Hanya dilihat saja pakai headset. Tidak. Caranya adalah buka buku Anda, buka catatannya, lalu lihat materi yang ada di sini. Yang pertama ada beberapa teorema ya tentang sifat-sifat ini. Teorema yang pertama itu adalah linearitas dari notasi sigma. Jika C adalah sebuah konstanta, maka ini sifat yang pertama. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari C AI itu sama dengan C-nya ini bisa dibawa keluar dari tanda sigma. C-nya ini bisa dikeluarkan dari sigma, nanti hasil yang ini, kalau ini kan ada indeksnya nih, hasil yang ini dikali dengan C. Itu bisa. Boleh dikalikan dulu ke dalam, berarti CA1 tambah CA2 tambah CA3 tambah CA4 tambah CA dan seterusnya sampai CAN. Atau dibuat dulu C, lalu dalam kurung A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah titik-titik tambah AN. Itu sama saja dengan ini kan. Terus yang kedua, kalau ada AI tambah BI, ini sigmanya bisa dipindahkan ke sini. Juga ke sini. Jadi dia bisa dipecah gitu ya, dia linear. Diambil suku pertama, juga suku kedua. Dihitung sigmanya satu persatu. Demikian juga dengan pengurangan. Contoh, suppose that sigma I sama dengan 1 sampai 100, AI sama dengan 60. Dan sigma I 1 sampai 100 BI sama dengan 11. Hitunglah sigma I sampai 100, 2AI kurang 3BI tambah 4. Perhatikan di sini sigmanya ini sama ya, ini harus sama.
baru sifat tadi berlaku. Maka ini bisa kita pecah-pecah. Ya, yang pertama kita bisa sigmanya kita pisahkan per suku. Maka suku yang pertama ini, suku yang kedua ini, suku yang ketiga ini. Lalu kita bisa juga mengeluarkan konstanta ini ke depan. Nah, kita keluarkan 2-nya ke sini, kita keluarkan 3-nya ke sini gitu. Lalu kita cari bahwa di soal diketahui tadi AI kita sama dengan 60, berarti ini AI kita sama dengan 60, 2 kali 60. BI kita berapa? BI kita 11 ya. Lalu ini sesuai dengan teorema yang sebelumnya, ini tinggal dikali kan, 100 kali 4. Maka ini hasilnya, 487. Oke. Nah, ada beberapa bentuk spesial dari sigma ini. Nah, ini beberapa bentuk spesial yang mungkin bisa kita pakai nanti. Bahwasanya sigma I sama dengan 1 sampai N dari I itu, penjabarannya ini. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N, itu hasilnya adalah N dikali N ditambah 1 per 2. Itu ya. Sedangkan untuk yang kedua, perhatikan bentuknya. Nah, ini tidak Bapak jelaskan. Ada di buku, tolong dicatat dan diperhatikan. Artinya nanti kalau I, ini bentuk-bentuk khusus ya. Kalau I saja dari 1 sampai N, maka ini dia hasilnya. Ini dia penjabarannya. Kalau I kuadrat, apa dia yang berbeda nanti? Coba lihat. Ini ada polanya nanti. Kalau I pangkat 3, lihat ya. Ini. Kalau penjabarannya sama ya, maksudnya itu polanya sama, 1 tambah 2 tambah 3, kalau ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Kalau I pangkat 3, berarti 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ini juga. Nah, ininya yang perlu diperhatikan, karena ini akan bisa dipakai di dalam menyelesaikan soal-soal nanti. Silahkan dibuka bukunya, halaman berapa ini ya? Halaman 216. Oke, ini adalah rumus spesial, formula spesial dari beberapa bentuk sigma. Contoh 3. Find a formula, tentukanlah rumus untuk sigma J sama dengan 1 sampai N, J tambah 2 dikali J kurang 5. We make use of linearity and formula 1 dan 2 from above. Jadi kita menggunakan teorema kelinieran yang ada di teorema A dan rumus 1 dan 2 yang ada di sini. Rumus 1 dan rumus 2. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Yang pertama, yang ini ya. Ini dikali dulu dengan ini. Sehingga dia menjadi bentuk kuadrat ini. Dalam persamaan kuadrat. Kemudian, dia pecah. Ya, lihat ini. Lalu ini pakai teorema. Lalu ini. Nah, yang ini kan sudah ada formulanya tadi. Formula 2. Kalau yang ini formula 1. Sehingga hasilnya adalah untuk J kuadrat tadi diambilnya formula yang kedua. 3J saja ini diambil formula nomor 1, sedangkan yang ini tinggal dikalikan 10N. Pak, dari mana datang ini dan ini, Pak? Dari sini. Ya. Dari yang ini dan yang ini. Kenapa? Karena dia bentuknya sama dengan ini. Nah. Oke. Tinggal diselesaikan. Nah, ini ya diselesaikanlah, Anda pandailah bagaimana menyelesaikannya. Apakah ini dikalikan terlebih dahulu ya, lalu ini dikalikan juga, diaturlah letaknya sehingga dia menjadi bentuk seperti ini. Kemudian bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Bagaimana menyederhanakannya? Yaitu Anda harus mencarinya. Nah, ini sudah perhitungan biasa lagi. Nah, itu bagian 1 tentang notasi sigma. Sekarang kita masuk kepada area by inscribed polygon.
poligon dalam. Luas dengan poligon dalam. Luas menurut poligon-poligon dalam. Lihat daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Sumbu X ya. Sumbu X dan garis tegak X sama dengan 2 pada gambar 5. Ya. We refer to R as the region under the curve Y sama dengan X kuadrat between X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Our aim is to calculate the area. Jadi misalnya di sini kita lihat ada parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Ini dia parabolanya. Ini dia parabolanya. Parabola yang ini. Lalu ada sebuah garis vertikal X sama dengan 2. X sama dengan 2, lalu diambil garisnya. Ini dia garisnya vertikal. Lalu area yang dicari adalah daerah yang dibatasi oleh kurva tadi dengan garis tegak lurus ini yang ada di daerah kuadran 1 ini. Nah, tentu artinya apa? Bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara kita menentukan luas daerah tersebut? Nah, sekarang kita pakai pendekatan poligon-poligon dalam. Kita akan pakai pendekatan poligon-poligon dalam. Partition as in figure 6, the interval 0,2 into n subinterval, each of length delta x sama dengan 2 per n, by means of the n tambah 1 point. Apa maksudnya ini? Ini kan ada sumbu x tadi ya. Intervalnya itu kan x-nya dari 0 sampai 2. Kita pecah-pecah, kita partisi, ya. Seperti yang ada di gambar ini, kita partisi interval dari 0 sampai 2 itu menjadi subinterval yang masing-masingnya panjangnya itu adalah delta x sama dengan 2 per n, di mana n-nya itu adalah n tambah 1. By means of the n tambah 1 point. Yaitu dengan menggunakan n tambah 1 poin, n tambah 1 titik, gitu ya. Banyaknya titik yang dipakai adalah n tambah 1 buah titik. N tambah 1 buah titik. Kemudian, kita lihat di sini, maka x0-nya itu adalah 0. Ini dia x0-nya adalah 0. Lalu x1-nya itu adalah delta x. Ini ada ya perhitungannya. Bisa kita lihat di sini. X1-nya itu adalah delta X sama dengan 2 per N. Lalu X2-nya adalah 2 dikali delta X. Kenapa? Ya. 2 per N delta X-nya. Lalu X2-nya adalah 2 dikali delta X. Sampai seterusnya. Sehingga XI adalah I dikali delta X. Ini dia. Maka Xn kurang 1 sama dengan N kurang 1 dikali delta X. Lalu nanti yang terakhir Xn adalah ini. Sama dengan 2. Inilah dia Xn. Ini kan dia dari sini sampai ke sini. So now we consider the typical rectangle with base xi kurang 1, xi, lalu tingginya adalah ini. Sorry, ini ya, ini tingginya. Maka areanya adalah perkalian antara alas dan tingginya tersebut. Maka gabungan dari Rn of all such rectangles forms the inscribed polygon shown in the lower right part of figure 7. Ini lihat. Sehingga daerah yang di bawah kurva dan garis X sama dengan 2 tadi telah kita bagi-bagi ya. Kita partisi dengan membentuk segi 4 ini. Nah, berdasarkan
gambar tentang lingkaran tadi, semakin kecil partisinya, semakin banyak gitu ya, semakin banyak dia, maka akan semakin mendekati kurva mulus ini. Maka kita tinggal menjumlahkan luas dari bangun yang kita partisi tadi. Maka ARN, kalau RN yang satu ini ya, kalau satu ini berarti kan delta X ini dikali dengan ini. Maka adalah luas keseluruhannya itu tentu perkalian itu, perkalian antara base ini dengan tingginya untuk semua segi empat yang kita buat. Nah, sekarang kita lihat untuk fxi delta x berarti xi kuadrat delta x. Ini dari mana? Ini dari yang tadi di halaman sebelumnya. Dari yang ini. Jadi menonton video Bapak ini sekaligus Anda pegang bukunya ya. Biar nampak mana yang kita maksudkan itu. Nah, ini dia. Di sini fx1 delta x sama dengan ini. Lalu kita dapatkanlah rumus untuk ARN-nya seperti ini. Tinggal dihitung. Ya. Oke, lalu selanjutnya kita lihat di sini bahwa ARN tersebut 8 per N pangkat 3 0 kuadrat dan seterusnya. Lalu 8 per N pangkat 3-nya kita keluarkan. Di sini ada yang lupa ini ya. Ini harusnya ada tanda per di sini. Oke, bisa ada per. Selanjutnya 8 per N pangkat 3 ini kita dapatkan dari spesial formula ya, bahwasanya bentuk ini bisa kita ganti dengan bentuk ini. Lihat rumus-rumus spesial yang ada pada sum. Oke? Nah, coba kita lihat berikutnya. 8 per 6. Nah, kenapa 8 per 6? Ya, 8 per 6. Lalu ini dikalikan dan dapatlah hasil seperti ini. Berikutnya 4 per 3 dikali 2 dikurang 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Kita dapatkan hasil seperti ini. We conclude that area dari daerah R tersebut adalah limit dari N menuju tak hingga ARN. Sedangkan ARN itu sendiri adalah ini. Ya. Maka limitnya, lupa lagi tanda tanda ya. Maka limitnya adalah, ini mencari limit tak hingga, maka hasilnya adalah 8 per 3. Oke. Nah, berikutnya, the diagram in figure 8 should help you to visualize what is happening as N gets larger and larger. Jadi ini, di sini kita bisa lihat, kalau partisinya ini semakin banyak gitu ya, maka kemungkinan dia akan semakin dekat ke kurva ini kan. Nah, kalau kita lihat, kita bisa menghitung nanti dengan pendekatan limit tersebut. Nah, kalau tadi inscribe ya, di dalam. Sekarang yang circumscribe. Perhaps you are still not convinced that AR, nilai dari luas daerah R tadi adalah 8 per 3. Nah, sekarang kita berikan bukti lebih lanjut gitu ya. Kita consider the rectangle with base X1, XI kurang 1, XI. Nah, di sini, lihat. Kita melihat rectangle ini dengan alasnya itu adalah panjangnya dari, kalau ini XI, tentu ini XI kurang 1 ya. Maka delta X ini adalah panjang dari
alas atau base dari rectangle ini. Lalu tingginya adalah fxi. fxi, lihat ini. Kalau kurvanya di sini kita ambil yang menyinggungnya itu adalah titik yang xi. Berbeda dengan yang inscribe tadi. Kalau yang inscribe tadi, lihat. Kalau yang inscribe tadi, sorry. Ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang inscribe tadi kita lihat, ini dia. Panjangnya, lebarnya ini tetap delta x, yaitu xi kurang 1 dengan xi. Sedangkan tingginya ini, lihat, kalau yang inscribe, dia yang xi kurang 1 ini yang menyinggung kurva. Karena dia di daerah dalam ini kan. Maka tingginya adalah yang diambil fxi kurang 1, karena yang ini. Sedangkan untuk yang di luar, poligon luar, daerah ininya nanti yang diambil. Nah, kalau di poligon luar, kita lihat, untuk di poligon luar, nah, yang ini kan, poligon luar itu berarti daerah ini yang bersinggungan, yang di dalam, yang bagian kanan, yang xi-nya. Nah, maka fxi-nya itu adalah xi kuadrat, karena kurva ini adalah y sama dengan x kuadrat. Maka areanya untuk satu rectangle itu, untuk rectangle ke itu adalah fxi dikali dengan delta x. The union Sn of all such rectangles forms a circumscribed polygon for the region R. Sebagaimana yang digambarkan di sini. Jadi circumscribe ya, poligon luar. Areanya berarti ASN dikalkulasikan dengan cara yang analog dengan mencari ARN. Kalau ARN yang poligon dalam, kalau SN poligon luar dalam buku ini. Kalau sebelumnya itu fxi delta x, ini fxi delta x, maka kita mengalihkan gitu ya, fxi-nya mana? Xi kuadrat. Delta x-nya adalah x yang ini ya, dari sini ke sini. Maka kita mendapatkan nilai yaitu 8 per n pangkat 3 i kuadrat. Ini sudah dicari yang tadi ya, di inscribe tadi. Maka dari itu, Sn kita, ASN kita adalah 8 per n pangkat 3 1 kuadrat. Kenapa 1? Ayo, kenapa 1? Kalau yang tadi 0, yang inscribe tadi. Sekarang kenapa 1 kuadrat? Karena I kita yang pertama itu adalah 1 ya. Nih. X1, maka dia 1 kuadrat. Lalu X2, 8 per n pangkat 3, I2-nya adalah X2 ya. Dan seterusnya. Maka kita bisa melanjutkan yaitu dengan kita bisa melanjutkannya pencarian ini dengan menyederhanakan bentuk ini. Bentuk yang ini kan ada nanti ya formula notasi untuk bentuk tersebut. Nah, kalau kita lihat ASN ini tadi, maka yang ini kita ambil dari penyederhanaan formula ini. Lalu hasilnya kita kalikan ya, lalu sama dengan yang tadi dan kita dapatkan SN-nya adalah ini. Sekali lagi kita simpulkan bahwa ARN itu sama dengan, sorry ya, AR ini, daerah R tadi, sama dengan limit N menuju tak hingga ASN. Mana ASN adalah luas dari poligon-poligon luar. Kita dapatkan ASN itu ini. Lalu,
Inilah dia limit N menuju tak 3 dari ASN. Sehingga kita dapatkan hasilnya 8/3. Nah, demikianlah materi kita lanjutannya ya, tentang bagaimana pengantar untuk di area ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.